Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat serta hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul di materi pemakalah hari ini yang insya Allah penuh berkah dan barokah ini. Tak lupa pula salawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman unta menuju zaman Toyota, dan semoga kita bisa menerima syafaatnya di yaumil akhir nanti. Yang saya hormati Bapak Haji Sahibul Ardi SHMA selaku dosen pembimbing beserta Ibu Patwiyah yang semoga selalu diberi kesehatan. Amin. Dan yang saya hormati teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum acara dimulai, izinkan saya selaku moderator dan pemateri memperkenalkan diri. Nama saya Yahya sebagai pemateri 2 dan saudara Hadi Rosadi sebagai pemateri pertama. Sebelum masuk ke materi pertama, marilah kita bersama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, langsung saja kita ke materi pertama. Materi pertama yang akan disampaikan oleh Hadi Rosadi. Waktu dan tempat ulun persilahkan. Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pembawa acara yang telah memberikan waktunya kepada ulun sebagai pemateri pertama. Nah, jadi ulun ini sebagai pemateri pertama akan menjelaskan fungsi dan kedudukan hadis. Jadi fungsi hadis itu ada banyak. Yang pertama, untuk menetapkan dan memperkuat hukum-hukum yang telah ditentukan oleh Al-Quran. Contohnya, dalam Al-Quran surah Al-Hajj ayat 30 itu Allah mengharamkan bersaksi palsu, yang artinya sepenggalan artinya, maka jauhilah olehmu berhala-berhala yang najis itu, dan jauhilah perkataan-perkataan dusta. Nah, itu yang ada dalam Al-Quran. Kemudian Nabi dengan hadisnya dikuatkan oleh Nabi. Perhatikan, aku akan memberitahukan kepadamu sekalian sebesar-besarnya dosa besar. Nah, sahut kami, baiklah hai Rasulullah. Beliau meneruskan sabdanya, yaitu 1, musyrik kepada Allah, 2, menyakiti kedua orang tua. Saat itu Rasulullah sedang bersandar, tiba-tiba duduk seraya bersabda lagi, awas berkata atau bersaksi palsu itu, dan seterusnya. Riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, itu contoh untuk memperkuat hukum-hukum yang telah ditentukan oleh Al-Quran. Yang kedua, fungsinya yaitu memberikan perincian dan penafsiran ayat Al-Quran yang bersifat mujmal atau global. Nah, itu contohnya perintah untuk mengerjakan salat. Nah, di dalam Al-Quran tidak ada dijelaskan misalkan tuh berapa rakaat, berapa kali sehari untuk salat, tidak, dan rukun-rukun salatnya tidak dijelaskan dalam Al-Quran. Nah, hadis menjelaskan tentang yang lebih terperinci, yang lebih rinci dan dijelaskan oleh hadis yang dalam Al-Quran itu global. Nah, itulah fungsi hadis yang kedua tadi, memberikan perincian dan menafsirkan ayat Al-Quran yang bersifat mujmal. Nah, yang ketiga itu sebagai bayan atau penjelas ayat Al-Quran yang masih global. Nah, jadi Al-Quran sebagai bayan itu terbagi menjadi 4. Yang pertama, itu bayannya banyak. Yang pertama itu ada bayan takriri atau takkidi, atau yang kedua adalah bayan tafsiri. Nah,
Yang ketiga adalah bayan tashri atau ziyadah. Yang keempat adalah bayan at-taghyir atau bayan nasakh. Nah, bayan yang pertama, mohon maaf, bingusan. Bayan yang pertama adalah bayan takriri. Apa yang dimaksud dengan bayan takriri? Bayan takriri tersebut berfungsi untuk menetapkan dan memperkuat apa-apa yang telah dijelaskan dan ditetapkan Al-Quran, sehingga hadis dapat dikatakan sebagai tambahan terhadap apa-apa yang di dalam Al-Quran tidak disinggung. Bayan takriri atau takidi itu biasa dikenal dengan sebutan bayan al-muwafiq linnasi al-kitabi. Nah, contohnya riwayat Muslim dari Ibnu Umar tentang puasa, yaitu fa idza ra'aitum hilal fasumu wa idza ra'aitumu faftiru. Yang artinya, jika kamu sekalian melihat ruqyah atau bulan, berpuasalah, dan jika melihat ruqyah bulan, berbukalah. Ruqyah ini artinya hilal. Nah, jadi dijelaskan lagi, hadis ini menjelaskan tentang kedatangan ayat faman syahida minkum syahrul falyasumhu. Nah, siapa saja yang mempersaksikan pada waktu itu bulan, hendaklah ia berpuasa. Jadi ayat tersebut dipertegas, dijelaskan lagi oleh hadis yang riwayat Muslim yang tadi. Nah, itu contoh bayan takriri atau bayan memperkuat dan menetapkan. Takrir, menetapkan. Yang kedua, ada bayan tafsiri. Bayan tafsiri adalah berfungsi untuk memberikan tafsiran dan rincian terhadap hal-hal yang sudah dibicarakan oleh Al-Quran. Nah, itu bayan tafsiri ini dikelompokkan menjadi 4, atau bayan mujmal. Yang kedua bayan mutlak, taqyid mutlak. Yang ketiga takhsisu al-am. Yang keempat taudil al-mushkil. Nanti arti-artinya tersebut kita akan diskusikan lagi setelah pemateri. Yang ketiga, bayan tasyri' atau ziyadah. Artinya membentuk hukum yang di dalam Al-Quran tidak ada atau sudah ada, tapi sifatnya hanya khusus pada masalah-masalah pokok, sehingga kedatangan hadis dapat dikatakan sebagai tambahan terhadap apa-apa yang di dalam Al-Quran tidak disinggung. Nah, bayan tasyri' ini biasa dikenal para ahli dengan sebutan zaidun ala kitab al-karim. Nah, itu sebutan dari bayan tasyri' atau ziyadah. Yang keempat, bayan at-taghyir atau an-nasakh, berfungsi untuk melakukan perubahan terhadap apa-apa yang telah ditetapkan oleh ayat-ayat Al-Quran. Nah, itulah keempat bayan dan pengertiannya. Dan salah satu contohnya tadi bayan yang pertama. Jadi secara keseluruhan fungsi hadis adalah untuk memberikan suatu penjelasan dan keterangan serta perincian terhadap hal-hal yang di dalam Al-Quran belum jelas, sehingga fungsi ketetapan yang ada pada hadis dapat memberi penjelasan terhadap Al-Quran tersebut. Nah, itu fungsinya. Nah, lanjut ke kedudukan hadis. Kedudukan hadis itu sebagaimana kita ketahui adalah sebagai sumber hukum yang kedua setelah Al-Quran. Al-Quran sumber hukum pertama, hadis berkedudukan sebagai sumber hukum yang kedua. Dan ini ulun tidak menjelaskan tentang panjang lebar karena udah dijelaskan di pemateri kedua. Nah, kita lanjut ke pembahasan yang ketiga, perbandingan hadis dengan Al-Quran. Nah, ini akan dijelaskan oleh pemateri kedua, yaitu saudara Yahya. Waktu dan tempat dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada saudara Hadi untuk waktu dan tempatnya. Di sini ulun akan menjelaskan tentang perbandingan hadis dengan Al-Quran. Al-Quran sebagai sumber hukum pertama, sedangkan hadis sebagai sumber hukum yang kedua. Lalu untuk perbedaannya lagi, hukum yang masih mujma atau global menjelaskan secara terperinci yang masih, sedangkan hadis menjelaskan secara terperinci yang masih mujma global. Yang Al-Quran pembenar dan penyempurna kitab-kitab terdahulu, sedangkan hadis
menetapkan hukum yang tidak terdapat dalam Al-Quran. Nah, jadi sunnah dan hadis merupakan sumber hukum kedua dan kedudukannya setingkat lebih rendah daripada Al-Quran. Hadis bukanlah dari Allah, melainkan dari redaksi Nabi sendiri. Sedangkan Al-Quran adalah kalamullah yang diwahyukan Allah melalui malaikat Jibril secara lengkap berupa lapas yang sanadnya sekaligus. Dari segi kekuatan adalah Al-Quran. Dari segi kekuatan dalalahnya, Al-Quran adalah mutawatir yang qat'i, sedangkan hadis kebanyakannya khabar ahad yang hanya memiliki dalalah dan dani. Walaupun ada hadis yang mencatat martabat mutawatir, namun jumlahnya hanya sedikit. Para sahabat mengumpulkan Al-Quran dalam mushaf dan menyampaikan kepada umat dengan keadaan aslinya. Satu huruf pun tidak berubah atau hilang. Serta mushaf itu sendiri terpelihara kemurniannya dari masa ke masa. Sedangkan hadis tidak demikian adanya, karena hadis qauli hanya sedikit mutawatir. Kebanyakan hadis yang mutawatir mengenai amal praktek sehari-hari seperti bilangan rakaat salat dan tata caranya. Al-Quran merupakan hukum dasar yang isinya pada umumnya bersifat mujmal dan mutlak. Sedangkan hadis sebagai ketentuan-ketentuan pelaksana atau praktisnya. Hadis juga ikut menciptakan suatu hukum baru yang belum terdapat di dalam Al-Quran, seperti hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, tidaklah halal mengumpulkan antara seorang perempuan dengan bibinya atau saudara bapak yang perempuan, dan tidak pula antara seseorang perempuan dengan bibinya saudara ibu atau saudara ibu yang perempuan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, itu tadi penjelasan tentang fungsi hadis dan kedudukan hadis serta pembandingan hadis dengan Al-Quran. Semoga penjelasan kami bermanfaat kepada teman-teman semua. Jadi kesimpulannya itu nanti bisa kita diskusikan dan kita bacakan di forum WA. Dan ini kami cukupkan karena durasi sudah 12 menit lebih. Ulun sebagai pemateri pertama yaitu Hadi Rusadi dan saudara Yahya materi kedua. Kami mengucapkan mohon maaf apabila ada kesalahan kata dalam pengucapan dan pemaparan materi. Akhirnya kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.